Amanat Pimpinan Apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat jajaran Porkompinda Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri, jajaran TNI Polri di wilayah Kabupaten Wonogiri, Porkompincam se-Kabupaten Wonogiri, para perwakilan kepala desa se-Kabupaten Wonogiri dan segenap hadirin, tamu undangan peserta apel dalam rangka deklarasi penerapan PPKM darurat yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia, taufik hidayah dan inayahnya, hingga pada pagi yang berbahagia ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir mendeklarasikan komitmen kita bersama dalam rangka penyelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Wonogiri. Peserta apel yang saya hormati dan saya cintai sekaligus saya banggakan, 1 tahun 115 hari kita sudah berada pada kondisi kedaruratan. Dengan adanya pandemi COVID-19, kebijakan-kebijakan pemerintah telah diselenggarakan sebagai satu daya upaya untuk memutus penularan mata rantai pandemi COVID-19 terkhusus di Kabupaten Wonogiri. Tetapi data dan fakta sampai hari ini, kondisi tidak semakin membaik, tetapi malah semakin mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Kita bersama mengetahui bahwa Jawa Tengah dalam waktu yang cukup singkat, hampir di 25 atau 27 kabupaten dinyatakan sebagai zona merah. Artinya di wilayah-wilayah tersebut terjadi satu penularan mata rantai COVID yang cukup signifikan, angka-angka penularannya. Wonogiri menjadi seri. Maka kondisi ini yang mendasari dan menjadikan satu pertimbangan oleh pemerintah pusat mengambil satu kebijakan penerapan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021. Peserta apel yang berbahagia, peserta apel yang kami cintai dan kami banggakan, PPKM Mikro sudah digelar dan dilaksanakan selama 10 tahapan. Harapan dari pemerintah tentu membangun kesadaran kolektif agar seluruh warga masyarakat punya pemahaman yang sama terkait langkah-langkah yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi fakta real, 10 tahapan penyelenggaraan PPKM Mikro tidak secara utuh memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Terbukti masih kita temukan perdebatan-perdebatan pada masyarakat kita. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan yang sangat ironis, beberapa waktu yang lalu terjadi klaster dari duwe gawe. Jelas-jelas zona merah malah dikunjungi dengan grubyok besan, dan ini menjadi klaster terbaru di Kabupaten Wonogiri. Proses kejadiannya di Kecamatan Baturetno, desanya Desa Gedawung, Dusun Gedawung, Desa Saratan. Inilah fakta, inilah data, inilah realita, bahwa masyarakat kita belum mempunyai satu pemahaman yang sama berkaitan dengan apa itu COVID-19. Maka pada pagi hari ini, jajaran Porkompinda di Kabupaten Wonogiri mengambil langkah strategis, mengambil langkah yang mungkin kelihatan aneh, di era COVID kok ada apel. Tetapi inilah jurus terakhir yang harus kita selenggarakan bersama. Dikandung sebuah maksud bahwa setelah digelarnya apel bersama ini, kita harus mempunyai satu tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa Wonogiri dalam kedaruratan, Wonogiri masuk pada level 3, Wonogiri masuk pada zona merah,
maka dibutuhkan ketegasan dari atas kebijakan pemerintah untuk diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Peserta apel yang berbahagia, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, upaya-upaya yang harus kita lakukan ke depan adalah yang pertama, memberikan satu pemahaman kepada masyarakat kita. Ora perlu eyel-eyelan, ora perlu perdebatan, bahwa kondisi kita saat sekarang dalam kondisi yang sangat darurat. Apel ini sebagai satu alarm, sebagai satu sirine, sebagai satu kentongan yang harus kita bunyikan bersama untuk kita melakukan pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Langkah-langkah tegas harus kita lakukan. Surat edaran sudah kami terbitkan, maka esensi dan substansi yang diatur dalam surat edaran ini hukumnya wajib untuk diselenggarakan. Sudah tidak ada lagi toleransi, sudah tidak lagi ada himbauan, tetapi sifatnya adalah larangan. Bagi pihak-pihak, baik itu perseorangan, lembaga, organisasi, atau siapapun yang tidak bisa mematuhi terhadap regulasi aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, mohon ada penindakan dengan mengedepankan satu aspek profesionalitas sehingga kita bisa mengemban tugas dan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, langkah-langkah terstruktur yang harus kita lakukan tentu kepada para Kapolsek, kepada para Danramil, kepada para Babinsa, Babin Kamtipmas, mari kita berkolaborasi dengan menyalurkan energi yang kita miliki. Hadir di desa, hadir di kelurahan, mengkonsolidasikan pemahaman-pemahaman yang kita tuangkan pada satu kebijakan, agar masyarakat kita teredukasi dengan baik. Satu hal yang sangat memprihatinkan, sampai hari ini, mohon maaf, saya ulangi, sampai hari ini, kami masih mendengar ada beberapa pihak yang belum mempunyai satu pemahaman yang sama berkaitan dengan langkah dan tindakan yang harus kita lakukan dalam rangka penanganan COVID-19. Kita masih menemukan fakta di daerah, di desa-desa pinggiran sana, COVID ora ono, COVID wis ilang, makan duwe gawe ora popo, piknik ora popo, nek mati kuwi jenenge takdir. Nah, ini yang memprihatinkan. Maka dengan adanya surat edaran baru dari Bupati Wonogiri, yang tentu mendasari dari kebijakan pemerintah pusat, penerapan PPKM darurat, ini menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pemahaman-pemahaman yang menimbulkan provokasi di lingkungan masyarakat kita. Peserta apel yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, kita bersama telah mendeklarasikan komitmen kita, langkah-langkah kita, kebijakan-kebijakan kita, tentu sebagai satu daya upaya yang terkonsolidasi, daya upaya yang terorganisir, dan daya upaya sebagai satu langkah kebijakan untuk kita bisa memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh warga masyarakat kita. Selenggarakan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau terjadi satu persoalan di masyarakat, mohon diselesaikan dengan mengedepankan profesionalitas sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di wilayah kerja kita semua. Yang terakhir, tentu segala daya upaya, sebelum ikhtiar, seluruh kebijakan-kebijakan yang kita lakukan harus kita dasari dengan satu keyakinan. Satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa pribadi-pribadi yang ikhlas ini senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertugas, kawal PPKM darurat di Kabupaten Wonogiri dengan sebaik-baiknya, dengan satu harapan dan doa. Semoga kita bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Demikian yang bisa kami aturkan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.